Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nilai hidup manusia yang sementara ini ada di dalam kekekalan. Dan Kristus dialah yang memberikan hidup yang kekal bagi kita yang percaya kepada Dia. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah yang dilihat oleh manusia pada umumnya akan masa depannya sejauh yang manusia dapat lihat? Semua manusia di dunia ini melihat hal yang sama. Yang terjauh yang dapat manusia lihat adalah kematian manusia itu sendiri. Dan kita tidak boleh lupa bahwa menjelang semua itu, pada umumnya manusia mengalami kemerosotan secara lahiriah, sehingga manusia banyak keterbatasan di dalam kegiatannya. Bukan saja itu, kemungkinan juga manusia semakin hari semakin tidak terlalu sehat. Sebagai orang percaya, kita bersyukur bahwa jauhnya pandangan kita tidak berhenti sampai kepada kematian, melainkan menembus, yaitu berjumpa dengan Juru Selamat, dan terus mengarah kepada satu kali akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati dan mengalami kemuliaan Tuhan. Kita bersyukur akan apa yang Allah anugerahkan kepada kita di dalam Kristus. Mari kita membaca 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 10. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Rasul Paulus sampaikan di sini tentang keberadaan tubuh jasmania merupakan hal umum yang akan dialami oleh semua manusia, di mana semua manusia mengeluh tentang kondisi fisiknya. Meskipun apa yang disampaikan Rasul Paulus terkait dirinya bukan sekadar keluhan alamiah sebagaimana kita pada umumnya alami, karena dia sendiri mengalami penganiayaan dari orang-orang yang menolak dia. Namun Rasul Paulus, dia tidak putus asa, karena dia melihat pengharapan yang ada di dalam Kristus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, tubuh jasmania kita semakin hari akan semakin merosot. Dan hal itu memang adalah hal yang alamiah dan pasti terjadi. Namun bagi kita orang percaya, satu kali nanti kita akan menerima tubuh kemuliaan yang kekal itu, yang bukan bersifat alamiah, tetapi supra alamiah, karena dikaruniakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar,
Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat yang kelima. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Saudara, apa yang disampaikan Rasul Paulus sebenarnya bagian daripada kesaksian Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus tetap bersemangat, tetap punya pengharapan di dalam pekerjaan pelayanan yang seringkali mengancam jiwanya. Bukan saja mengancam jiwanya, tetapi juga membuat kondisi fisik daripada Rasul Paulus terus merosot. Saudara, Rasul Paulus, dia bukan saja melihat hal-hal yang sementara di dunia ini, tetapi dia tahu bahwa jikalaupun dia tidak lagi punya kehidupan yang fana ini, maksudnya dia tidak bisa mengandalkan fisiknya karena akan mengalami kematian. Namun dia tahu bahwa Tuhan menyediakan tubuh yang baru, yaitu tubuh kemuliaan. Mengapa demikian? Karena Allah, dia telah memberikan kepada orang-orang percaya, yaitu roh-Nya yang kudus sebagai jaminan dari apa yang Allah akan lakukan dengan membangkitkan orang-orang percaya dari antara orang mati dan mengenakan tubuh yang baru itu. Saudara, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 42 dan 43 menyampaikan hal itu. Dikatakan demikian. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Saudara, inilah yang akan terjadi dengan orang-orang percaya di dalam Kristus. Bahwa orang-orang percaya satu kali akan mati. Itu dikatakan ditaburkan dalam kebinasaan. Namun, dia akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, artinya masuk ke dalam kekekalan. Satu kali ditaburkan dalam kehinaan, tapi kemudian akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Satu kali ditaburkan dalam kelemahan, namun nanti akan dibangkitkan dalam kekuatan. Saudara, itulah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang putus asa, karena seluruh apa yang kita kerjakan pada akhirnya menuju kematian semata-mata. Namun Allah di dalam Kristus menyediakan pengharapan yang sejati, yaitu di dalam Kristus kita beroleh hidup yang kekal. Bahkan tubuh yang lahiriah ini yang terus merosot, satu kali nanti Tuhan akan memberi tubuh kemuliaan itu. Oleh karena itu, saudara, mari kita menjadi orang yang memiliki hati yang sorgawi, sehingga kita selalu memiliki kekuatan, sukacita, semangat pengharapan, karena kita bukan saja melihat apa yang sifatnya fana, tetapi apa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang kedua, saudara, setiap orang satu kali nanti harus berhadapan dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang percaya, kita mengarahkan hidup kita untuk memperkenankan Dia. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, kita harus menyadari bahwa semua manusia tidak terkecuali harus menghadap akan pengadilan Yesus Kristus. Saudara, itulah yang Rasul Paulus sampaikan di dalam bagian yang kita baca ini. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita
di dalam Yohanes pasal 5 ayat 22 dan 23. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Saudara, dari bagian ini, maka diberitahukan kepada kita bahwa yang menghakimi umat manusia pada akhirnya, itu adalah anak, yaitu Yesus Kristus. Dan Alkitab katakan mengapa demikian? Supaya semua orang tidak terkecuali menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Artinya, supaya manusia harus menghormati anak yang adalah Allah itu sendiri, sama seperti manusia harus menghormati Bapa yang adalah Allah itu sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena semua kita harus berjumpa kepada Yesus Kristus yang akan menghakimi kita. Saudara, bagaimana kita hidup hari ini? Saudara, orang yang bijaksana ketika dia tahu satu kali dia harus berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka dia akan bersikap seperti Rasul Paulus yang mengatakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara, itulah yang akan dilakukan setiap orang yang bijaksana ketika dia tahu satu kali dia akan berjumpa dengan Hakim yang agung itu, yaitu Yesus Kristus. Dan kita yang hidup hari ini, kita menjadi orang bijaksana ketika kita dalam hidup kita yang fana ini, kita berkata kepada Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu, aku mau hidup bagimu, karena Engkau adalah Juru Selamat yang mengasihi aku, yang mengampuni dosaku. Aku bergantung kepada Engkau. Saudara, ketika kita mengatakan itu kepada Tuhan, saudara, itu adalah respons yang masuk akal ketika Tuhan mengulurkan tangannya. Tangan yang penuh kasih, yang hendak menyelamatkan kita dari murka Allah. Oleh karena itu, saudara, kita buka hati kepada Kristus untuk kita menerima hidup, dan hidup yang kekal itu, yaitu hidup yang berkelimpahan. Sehingga satu kali, ketika kita berjumpa muka dengan Dia, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan, sehingga pada hari ini kami boleh mengerti bahwa kami manusia pada akhirnya harus mengalami kematian. Tetapi ya Tuhan, kami bersyukur sebagai orang percaya, kami tidak berakhir di situ, tetapi kami akan menerima tubuh kemuliaan, pengharapan kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Tuhan, terima kasih, sehingga hidup yang fana ini menjadi hidup yang berarti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.